Susunan acara yang akan kita laksanakan yaitu kita awali dengan tilawah, selanjutnya ada sambutan dari ketua panitia, penyampaian materi one-on-one investasi syariah from saving to investing, ada juga sesi tanya jawab, pembacaan doa, dan ditutup dengan foto bersama. Guna kelancaran acara ini, marilah kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Zakia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah,
tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga yang tadi dilantunkan oleh Mbak Zakia bisa membawa keberkahan kepada yang membacanya dan kepada kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita langsung saja melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Panitia Muslimah Talk Volume 5 yang akan disampaikan oleh Saudari Aska Firaya. Kepada Aska dipersilahkan. Terima kasih Kak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya mewakili Mustika hari ini, nama saya Aska. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Triarso yang sudah hadir, yang sudah berkenan meluangkan waktunya hari ini. Tentunya seluruh peserta yang sudah ikut hadir juga di sesi Muslimah Talk 5 pada pagi hari ini. Jadi sedikit aja kami ingin menyapa teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu apa sih Muslimah Talk ini gitu. Jadi kami ini adalah satu kesatuan dari Mustika, di mana kami merupakan sekelompok muslimah yang berniat ingin istiqomah mengadakan acara-acara yang tentunya bermanfaat, yang berawal kami ini adalah sebuah kajian rutin yang dimana kami ini mempelajari ilmu-ilmu Islam dari seorang guru yaitu Umi Fira, dan dengan terbentuknya kajian Mustika ini kami berharap bisa menjembatani setiap personilnya untuk menjadi muslimah yang lebih baik dan menebar manfaat untuk sesama dan mengajak orang-orang terdekat untuk menjadi muslimah yang lebih baik dan lebih berdaya guna gitu. Maka dari itu kita tidak hanya ingin mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami aja, tapi kami juga ingin menyebarkan manfaatnya ke lingkungan sekitar. Makanya kami akhirnya mencetuskan mengadakan Muslimah Talk, yang mana kami adakan insya Allah, mudah-mudahan doakan istiqomah setiap bulan sekali gitu ya, dimana Muslimah Talk ini sudah berjalan yang kelima, episode kelima. Sebelumnya kami sudah berjalan dari episode 1, 2, 3, 4 dengan materi-materi dan pembicara-pembicara yang insya Allah membawakan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, itu saja sambutan dari perwakilan panitia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa perjumpaan kita hari ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat menikmati acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aska atas sambutan sebagai perwakilan dari Mustika. Baik, kita langsung saja nih ke topik utama yang ditunggu-tunggu dari tadi, gitu ya. Kita akan sebelumnya, tapi saya mau baca singkat saja profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak M. Triarso ini merupakan lulusan ITB, betul ya Pak ya? Lulusan ITB tahun 99 dan memiliki banyak sekali pengalaman di lembaga perbankan. Dan saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Head of Funding di Alami Group. Dan kali ini berkesempatan untuk sharing bersama kita semua yang telah hadir mengenai 101 investasi syariah from saving to investing. Ini sangat tema yang sangat menarik ya gitu, karena saya yakin khususnya buat kita nih mungkin para muslimah yang pengen tahu gitu ya, tapi bingung mau nanya sama siapa. Nah, sekarang saatnya. Kita juga akan buka sesi tanya jawab, jadi boleh disimpan dulu pertanyaannya, nanti setelah dipersilakan boleh tulis di kolom chat. Langsung saja saya panggilkan narasumber kita, Bapak Triarso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Gita.
Alhamdulillah. Tadi kita sudah bertegur sapa di awal ya. Mungkin Adria Aksa juga mau menyapa rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Masih di mute? Oke. Oke, udah oke. Ya, assalamualaikum teman-teman semua ya, Mbak Gita, Mbak Aska gitu ya. Ada Mbak Anis juga nih, sahabat saya di kantor gitu ya. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah hujan-hujan masih semangat ya. Dari tadi malam hujan, pagi gitu ya. Biasanya hujan-hujan tuh males ya. Tarik-tarik selimut, ini kita diskusi yang mudah-mudahan bisa. Masya Allah. Amin, amin. Oke, mungkin langsung dipersilahkan teman-teman dibantu untuk share screen, mungkinnya materinya. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Silakan screen-nya ya. Ya, teman-teman semua, jadi di sini kita mau ngobrol mengenai tentang saving to investing ya. Sebenarnya banyak sekali di kita ya, terutama umat muslim dan juga yang masih muda-muda itu masih belum banyak mau mendalami sebenarnya, dan baru sadar nanti pada saat udah mau 50 tahun gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu terutama saya melihatnya literasi tentang berinvestasi itu masih kurang di Indonesia, terutama untuk saudara-saudara kita yang muslim ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, literasi di kita demikian kurang, namun sebenarnya ini sudah diajarkan justru oleh Islam gitu ya. Dalam berinvestasi juga Rasulullah berinvestasi gitu ya. Investasi sifatnya universal, bekerja sama dengan bangsa Yahudi waktu itu, menyerahkan kebun kurmanya untuk dikelola gitu ya, kemudian bagi hasil gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ya Masya Allah gitu ya, bahwa Nabi Muhammad gitu ya, selain melakukan kegiatan mencari aktif income ya, kalau bekerja itu kan aktif income gitu ya, namun juga melakukan investasi dengan bekerja sama, berpartner, dan mencari atau mendapatkan passive income gitu ya. Nah, tadi juga sudah dibacakan di depan oleh Mbak Zakia juga ya, bahwa memang kita harus memikirkan masa depan kita, terutama juga apa yang harus dipertanggungjawabkan itu tentangnya adalah harta gitu, bagaimana kita memperoleh dan bagaimana kita akan menghabiskan gitu. Jadi penting banget gitu ya, kadang-kadang kita berinvestasi, mengelola uang, mencari uang gitu ya, bagaimana memperolehnya, itu kita belum mempelajari gitu ya, mana yang lebih tepat gitu ya, atau yang risiko dalam arti takutnya tidak baik atau ada hal-hal yang tidak baik atau kurang berkah gitu ya. Nah, itu kita kadang-kadang kurang memperhatikan di situ. Kemudian juga yang paling penting adalah di zaman sekarang ya, mungkin kalau anak-anak muda itu suka FOMO gitu ya, konsumtif gitu ya. Ya udahlah, gue hidup buat hari ini aja gitu ya, takut ketinggalan gitu. Jadi akhirnya tidak menyisihkan harta atau tidak hidup secara sederhana. Nah, yang menariknya, kemarin pun saya ada berdiskusi dengan teman saya gitu ya, apa sih artinya investasi dalam Islam? Agak susah jawabnya. Ternyata ini teman saya seusia dengan saya, pendidikannya juga cukup tinggi gitu ya, mungkin usia sekitar 45 tahun. Itu apa sih kenapa harus investasi gitu? Apa dasarnya gitu? Kenapa kita harus menabung dalam tanda kutip gitu ya? Ternyata dalam surat Yusuf ya, apa yang kita kerjakan itu jangan semua dihabiskan kecuali sedikit yang kita makan. Jangan dihabiskan kecuali sedikit yang kita makan ya. Kenapa ya? Ini teman-teman benar deh, kita harus mulai bersiap-siap ke depan bahwa kemungkinan akan datang masa krisis. Dan pada masa krisis itu kita membutuhkan dana-dana untuk bertahan hidup, untuk bisa tetap
melakukan kegiatan beramal ibadah. Nah itu, sebagai kuncinya itu. Sehingga dengan kita menyisihkan apa yang kita punya, itu sebenarnya bagian dari ibadah gitu loh. Nah, teman-teman kan tahu ya sekarang lagi seru-serunya ya. Dulu ada viral gitu ya. Mungkin bisa sambil next gitu ya. Nah, sambil cerita kita viral kan kemarin ada salah satu artis gitu ya, isi bensin kok sekarang sekali ngisi 1 juta lebih gitu ya. Ya itu bagian dari cara kita menabung dan kita berpikir ke depan itu mungkin ada masa-masa berat, masa-masa krisis. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara transaksi syariah dengan konvensional? Nah, tadi kan sudah disampaikan tuh, kita dalam memperoleh harta itu harus diperhatikan bagaimana memperoleh dan nanti kita menghabiskan gitu ya. Teman-teman, mungkin saya akan melihat yang paling kiri bawah di mana kebanyakan literasi yang kita terima nih ya, mungkin kita menyamakan frekuensi. Kebanyakan literasi yang kita terima itu tentang debt, tentang hutang. Itu adalah pola-pola berpikir penanaman uang dalam bentuk konvensional. Maksudnya gini, kadang-kadang kita tahu tentang obligasi gitu ya. Kita tahu deposito misalnya. Terus kemudian akan ada imbal hasil gitu. Atau janji bayar, terutama yang mungkin gampang dipahami adalah obligasi atau surat hutang. Nah, inilah yang banyak berkembang, bahkan di Indonesia sebagai negara Muslim. Sedangkan ya yang diajarkan tadi contohnya oleh Nabi Muhammad, ya berinvestasi mencari passive income, Islam itu lebih menerapkan equity centric atau permodalan, sehingga memberi impact lebih ke banyak orang, tidak hanya orang-orang kaya saja. Gambarannya gini. Kemarin ada diskusi menarik saya dengan salah satu direktur utama bank daerah ya. Investasi yang sekarang udah mulai banyak menyimpang. Karena sekarang uang berputar hanya pada orang-orang kaya saja. Beli obligasi di pasar bursa saham gitu ya. Jadi semua itu berputar pada orang-orang yang kaya saja gitu. Sedangkan dalam Islam itu lebih baik berinvestasi yang tadi nih, equity centric, sehingga memberikan impact sosial objektif kepada lingkungannya itu jelas. Nah, ini yang saya sayangkan, yang kami sayangkan adalah justru sekarang orang-orang Barat itu banyak menerapkan equity centric. Kita Muslim yang diajarkan tadi dengan jelas banget gitu ya, kita lebih suka naruh uang kita dalam debt gitu ya, sukuk, deposito gitu, yang kita hanya mau yang ya udah gitu aja gitu. Nah, kemudian lanjut ya, investasi dalam syariah itu lebih memberikan keberkahan. Ini mungkin nyambung dengan dua pihak karena transaksi syariah itu harus adil kepada pemilik uang ya, pemilik uang harus merasai cukup adil kemanfaatannya dan juga uang yang berputar itu memberikan impact yang lebih baik kepada orang banyak. Nah, itu sebabnya ya, ini sangat bagus banget slide yang di sini karena memang harusnya kita berinvestasi itu kepada hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad tadi gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, teman-teman semua, sekarang kalau kita lihat ya pergerakan uang itu macam-macam gitu ya. Nah, ini yang paling penting di sini yang pengen saya garis bawahi adalah uang yang ada di kantong kita itu akan berimbas sampai kita meninggal ya. Maksudnya adalah ada jariah di situ. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh loh gitu ya sebagai umat Islam berpikir ngapain sok memikirkan perencanaan keuangan gitu. Besok juga belum tentu hidup gitu. Loh, justru Islam itu harus merencanakan. Kalau nggak direncanakan justru bahaya. Tadi kan jelas kan, harta gimana memperoleh dan gimana menghabiskannya. Ya kan? Kedua, tadi disampaikan juga akan datang masa krisis, harus baik-baik dijaga untuk keberlangsungan hidup dan ibadah kita. Nah, kalau dilihat ya, motif dari pergerakan uang yang paling kiri itu untuk kebaikan siswa. Gitu kan. Kemudian untuk transaction, untuk kehidupan sehari-hari. Yang paling penting teman-teman yang warna merah nih jangan
untuk sekedar suka hobi yang berlebihan gitu ya. Kemudian apalagi yang paling kanan nih, merah nih, spekulatif. Nah, sekarang kan sering ya teman-teman, karena kita belum memiliki dasarnya, kita merasa berinvestasi, tapi kita melakukan spekulasi. Nah, itu nanti akan berimpact kepada yang tadi hadis tadi gitu. Kita melakukan spekulasi dan itu kita akan mempertanggungjawabkan bagaimana memperoleh hartanya dan bagaimana kita menghabiskannya. Kemudian yang biru ini ya, kita harus menyiapkan dana-dana darurat gitu ya. Bisa jadi ada tragedi gitu ya, ada bencana gitu. Ya ini disampaikan dalam surat Yusuf tadi. Nah, jadi yuk kita sama-sama nih alhamdulillah ya dalam grup kajian ini bantu kita juga untuk melakukan sosialisasi. Kalau ada umat-umat muslim yang udahlah kita besok nggak tahu hidup buat apa gitu. Nggak usah terlalu dipikirin lah gitu, biarin aja gitu. Nah ini yang harus kita literasi, kita bantu teman-teman kita semua sehingga bisa memiliki pemahaman yang baik bahwa harus ada perencanaan keuangan. Karena bener banget udah diajarin, udah dicontohkan juga gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah teman-teman semua ya, kalau kita lihat gitu ya, tadi kita udah bahas bahwa tujuan keuangan tuh macam-macam gitu ya. Tapi yang pasti kita sebagai umat muslim harus melakukan ini. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah akhirat. Oke lah tujuan dunia misalnya. Kita setelah selesai sekolah, menikah, berkeluarga, pengen beli rumah, pengen beli kendaraan, pensiun, kalau sakit udah punya uang gitu ya, kita rencanakan gitu ya. Oke, saya sepakat bahwa itu dunia banget gitu, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Tapi yang harus kita garis bawahi untuk mencapai akhirat ya, itu juga perlu biaya. Kalau nanti kita punya anak misalnya, ya kan, ingin memberikan pendidikan yang bagus, sekolah boarding school yang bagus gitu, agamanya bagus. Setahu saya boarding school yang bagus biayanya mahal. Setahu saya tanya teman-teman saya gitu yang boarding school gitu, yang penghafal Quran gitu ya, tapi memiliki juga pengetahuan umum dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan baik, itu sebulan di atas 5 juta, kadang-kadang sampai 10 juta gitu ya. Nah, andai kita, tapi itu tidak menjadi satu-satunya harus sekolah di sana gitu, tapi kalau kita bisa memfasilitasi dan anak kita bisa mendapatkan kebaikan, itu bisa menjadi jariah yang baik buat kita sebagai orang tua. Karena ada ilmu yang baik, ya pastinya juga selain dari sekolah ada dari orang tuanya dan juga anak yang soleh atau soleha. Kemudian pastinya ada ziswa, wakaf gitu ya, zakat, sedekah. Kalau nggak ada duitnya, mau sedekahnya gimana? Mau berwakaf, berjariah gimana gitu ya? Nah ini teman-teman semua yang saya harapkan pemahaman kita sama bahwa kalau dalam Islam fasilitas tentang uang atau harta itu adalah tujuannya adalah tetap untuk akhirat, untuk afterlife gitu ya. Tetapi ya pasti dalam perjalanannya sebelum mencapai afterlife gitu ya, pasti ada yang digunakan untuk semasa kita hidup gitu. Nah ini yang paling penting, membicarakan keuangan tentang dari si sudut Islam itu nggak boleh ditinggal tentang porsi untuk afterlife-nya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, teman-teman semua, kalau kita perhatikan sekarang gitu ya, kita pada masa-masa pasti sama nih, pada masa kita usia produktif gitu ya. Usia produktif di mana usia kita sudah 22 sampai 55 kita bekerja gitu ya, atau kita bisa berkarya sehingga kita punya income. Ya, sekecil apapun itu kita bisa melakukan kegiatan supaya kita bisa punya income. Ada yang bekerja, ada yang berdagang, berwira swasta atau apapun. Gitu. Ini adalah usia produktif. Tetapi ternyata usia produktif itu sangat singkat gitu ya. Itu sebabnya kita wajib memahami tentang menata keuangan. Teman-teman coba kita bayangkan di sini kalau udah usia yang sangat tua, 60, 70 tahun gitu ya. Mungkin sering banget teman-teman dengar generasi sandwich gitu ya.
generasi geprek gitu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri dibilangnya sandwich gitu. Jadi pada saat kita sudah usia tua, kita menjadikan anak kita geprek atau kita menjadikannya sandwich, ya, di mana kita membebani anak kita yang sedang punya anak harus membantu kita juga. Nah, nggak salah sebenarnya, membantu orang tua itu bagus, tetapi kalau bisa diminimalisir sehingga jadi anak kita bisa tidak terjepit, intinya gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita tidak merencanakan keuangan dengan baik, kebayang nggak sih? Saya sih, papa saya baru meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, kemudian mama saya juga udah tua banget gitu ya. Setiap saya datang ke rumahnya, kemarin tuh hari Minggu kemarin saya datang minggu lalu, yang diceritain jadwal ke rumah sakit. Mama mau periksa jantung, periksa paru, periksa mata. Berarti kan ada biaya dan dia kan nggak bekerja. Udah tua banget, udah hampir 80. Nah, cocok kan dengan yang disampaikan dalam surat Yusuf tadi? Gitu ya, cocok banget gitu ya. Bagaimana kalau kita atau orang tua saya tidak punya tabungan gitu. Dan alhamdulillah walaupun sedikit banyak anak-anaknya berkontribusi juga gitu. Tapi kan alhamdulillah gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang anak menjadi berat gitu ya hidupnya, karena untuk membiayai hidup keluarga yang saat ini pun berat. Jadi generasi geprek atau generasi sandwich gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, teman-teman semua, kalau kita perhatikan juga bahwa inilah yang terjadi pada masa usia-usia kita gitu ya. Nah, mungkin mau kita bahas dengan lebih dalam, mungkin nggak terlalu dalam gitu ya, tapi kita kasih pengantarnya bahwa kebanyakan tuh nggak mau belajar. Udah nggak ngerti, tapi nggak mau tahu gitu. Ini yang sangat penting, karena dulu kita dari dulu punya uang. Dulu saya pernah bekerja, tugas saya cuma satu, bahwa ya udah dapat gaji, bulan depan gajian lagi, habis, yang penting pada tanggal gajian saya udah ada duit lagi. Nah, nggak pernah berpikir untuk bagaimana menyisihkan untuk berinvestasi dan nggak mau belajar. Bahkan saya sering banget ketipu investasi bodong ya. Beli di agrobisnis, terus kemudian teman-teman saya beli saham gorengan gitu ya, akhirnya dapat THR habis buat dijudiin di saham gorengan gitu, misalnya gitu ya, bahasa jahiliyahnya gitu ya. Kemudian ada yang bujukin bikin kebun cabe, saya ikutan, ada yang bikin kafe restoran barengan, saya ikutan, akhirnya semua duitnya habis. Nah, yang saya takut adalah di slide-slide awal itu teman-teman semua. Nggak tahu ilmunya, ngebisin harta yang saya cari nggak berkah, dan saya harus bertanggung jawab nantinya. Nah, ini jadi nggak mudah ya teman-teman semua ya, tentang harta ini sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Kita harus memahami ini sejak usia-usia dini gitu ya. Kalau enggak, mudah-mudahan teman-teman nggak seperti saya gitu ya, banyak kena bodong dan kena investasi bohong juga gitu. Dan bahkan menjadi orang yang melakukan kegiatan-kegiatan spekulasi. Ya, itu berat banget deh nanti konsekuensinya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, teman-teman semua, tadi udah kita bahas gimana, saya juga kaget kemarin. Ngisi bensin nggak beda sama artis yang lagi viral itu gitu ya. Waduh, kok sekarang sekali ngisi bensin 1 juta gitu ya. Karena kan seliternya udah 2 kali lipat gitu. Kemudian kita mau beli, saya tanya istri saya berapa harga cabai gitu. Waduh, udah 120.000. Loh, perasaan belum lama ini dengar harga cabai 25.000, 30.000 gitu. Nah, teman-teman semua, bawang, minyak goreng kemarin yang lagi rame, teman-teman semua, makosid syariah salah satunya adalah menjaga harta. Kan ada menjaga jiwa gitu ya, menjaga akal gitu ya. Salah satunya adalah menjaga harta. Definisi menjaga harta itu apa?
menjaga nilai, memiliki daya beli yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga harta, berarti kita juga tidak melakukan maqasid syariah. Terus terang ya, alhamdulillahnya kita mungkin di sini sama-sama beruntung masuk ke dalam golongan ekonomi medium gitu ya. Bagaimana teman-teman kita yang di luar sana yang masuk dalam golongan ekonomi di bawah rata-rata? Mau beli minyak nggak bisa, ya kan? Mau beli cabai jadi nggak bisa, nggak masak. Ini true story. 2 minggu lalu saya tanya ke salah satu pedagang nasi uduk ya, yang saya suka beli kalau habis lari pagi, Mas kok nggak jualan Mas seminggu? Saya bilang, gimana mau jualan? Nggak kuat beli cabai, nggak kuat beli bawang. Bayangin teman-teman semua. Kalau dia udah nggak jualan, terus dia makan apa? Nah, jadi di sini, inilah gunanya kita hadir di sini, terutama untuk nanti tolong sering berbagi dengan teman-teman sekitar kita bahwa prinsip berinvestasi itu menjaga harta. Ada di maqasid syariah. Menjaga nilai. Jadi jangan diabaikan. Dan harus menjadi amal jariah untuk anak-anak kita bayar sekolah misalnya. Belajar Quran, penghafal Quran, ya kan? Jadi bayangin nih, kalau di slide ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang dalam pikiran saya. Dulu saya selesai sekolah itu SMA 95. Sekolah saya waktu itu 20.000 sebulan. Sekarang anak saya di sekolah lab school SMA gitu ya, 2 juta sebulan. Lab school itu menurut saya bukan swasta yang mahal gitu ya. Tapi itu udah 100 kali lipat mungkin ya, saya nggak hitung. Berapa tuh? Berapa kali lipat? Ngeri kan? Ngeri banget gitu loh. Hitungannya udah bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali, tapi puluhan, ratusan kali lipat. Yang menyedihkan adalah antara simpanan kas kita, nanti akan kita bahas, kita menabung only, itu akan kalah dengan inflasi. Ini inflasi lagi tinggi. Nih. Kalah dengan inflasi. Yang inflasi itu sebenarnya nggak real, karena kalah dengan kenaikan harga. Katanya inflasi 5%, bulan lalu 3%. Tapi ternyata barang-barang kok naiknya puluhan kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bekal bahwa kita sebagai muslim, ingat ada maqasid syariah, kita harus menjaga harta. Menjaga harta itu, saya mendefinisikan adalah menjaga kekuatan daya beli. Gitu ya. Selain kita mempertahankan harta kita, menabung, juga ingat menjaga kekuatan daya beli. Ya kan? Kalau enggak kita nggak amanah dong dalam menjaga. Uang kita tidak bermanfaat. Gitu. Oke, kita bisa lanjut. Ini gara-gara minyak goreng nih kayaknya. Mungkin kalau teman-teman semua kalau belanja bisa ngerasain gitu. Nah, ini yang tadi kita udah bahas, bahwa yang nggak boleh adalah kita terlalu berboros-boros karena itu bukan sifat terpuji dalam Islam gitu ya. Tadi pagi hujan gitu ya. Tadi pagi hujan gitu ya, tapi pengen gitu olahraga. Kan olahraga tuh punya banyak pilihan. Ada sepeda, golf, jogging, lari gitu ya. Terus supaya tujuan sehat itu penting, kita harus sehat itu adalah kebutuhan. Sehat itu adalah kebutuhan. Untuk sehat itu salah satunya kita harus berolahraga, makan yang bagus-bagus itu. Berolahraga ada banyak pilihan tuh. Nah, tapi saya udah menjalani beberapa olahraga tuh saya pikir kok yang paling enak tuh lari ya. Golf kalau diikutin mahal. Sepedanya beli mahal, terus lifestyle-nya lebih mahal lagi gitu. Jadi kenapa nggak jogging, jalan kaki dan lari secara disiplin gitu. Lebih mudah dan biayanya juga lebih murah. Nah, ini kan salah satu strategi ya. So, mau nabung dari mana? Menjaga harta bagaimana? Banyak kok caranya, bener deh. Salah satunya adalah dengan menjaga supaya kita tidak berboros-boros. Ya kalau ditanyain
Emang nggak boleh boros gaya hidup? Ya boleh. Tetapi kalau itu menjadi dominan, misalnya ngopi sehari 2 kali di kafe, nggak bisa kalau di rumah bikin sendiri, atau itu kan jadinya gimana? Itu saya suka banget ngopi gitu. Yang saya ceritain, saya dulu ngopi di kafe sehari 3 kali. Bayangin berapa uang yang udah saya buang, dan itu saya rasa nggak amanah gitu. Karena sekali masuk aja secangkir 50.000 gitu. Kaget loh, saya kemarin ke salah satu tempat kopi, nungguin anak saya pulang sekolah gitu ya, malam dia pulang, saya ngopi itu secangkir. Saya nggak mau nyebut brandnya ya, terkenal. Dulu ngopi di sini 35.000, sekarang secangkir 60.000. Ini kan sebenarnya karena inflasi tadi, kenaikan harga. Luar biasa ya. Kaget loh saya, sampai geleng-geleng, ya Allah gitu mahal banget secangkir kecil 60.000 gitu. Ya tapi ya udahlah, karena nggak ada tempat buat nunggu, ya udah. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan dan dilakukan setiap hari, takutnya kita termasuk orang yang berboros-boros, tidak amanah dan tidak terpuji gitu ya. Kecuali kalau aset kita udah sangat besar sekali gitu ya, nggak apa-apa. Kalau uang 60.000 murah gitu buat ngopi, itu oke gitu kan. Itu tergantung kondisi masing-masing. Yang penting adalah amal ibadah kita harus lebih dari itu. Ziswafnya harus lebih dari itu gitu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, teman-teman semua ya, ini kita mulai masuk agak sedikit serius ya. Zaman ini udah dari dulu udah ada. Dulu inget kan, mak-mak kita gitu ya, kalau mau ngalokasin uang pakai amplop. Ini sebenarnya dari 1904 udah ada ya, disebut kakebo gitu. Jadi udah kalau alokasi uang itu dari dulu udah ada gitu ya. Supaya benar gitu ya. Banyak yang bilang ngapain sih direncanain, nggak cukup juga buat direncanain. Bayangin ya. Kalau direncanain aja nggak cukup, apalagi kalau nggak direncanain. Beneran deh. Jadi di awal udah jelas tuh, kalau mau liburan penting kan? Oh iya, tiap bulan saya tabung deh, misalnya 300-500.000. Jadi nanti akhir tahun atau di tengah tahun saya bisa pergi keluar kota sama keluarga. Oh iya, ini ada anak sekolah harus mau bayar masuk SD misalnya. Mulai dialokasikan untuk DP-nya gitu, uang pangkalnya. Kalau tiba-tiba bayar, gede ambil. Nah, bayangin teman-teman, pada saat tidak kita rencanakan, uang itu akan mengalir dengan tidak jelas. Nah, ini yang sangat bahaya. Dan ingat lagi, begitu alirannya tidak jelas, kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana harta itu kita habiskan. Kemudian ya, yang paling kanan ya, ada caranya 50-30-20 ya. Maksudnya apa sih? Ya udah, untuk biaya hidup 50%, kalau dapat gaji nih, misalnya yang gampang 10 juta angkanya, misalnya 10 juta. 5 juta ya buat biaya hidup. Terus buat simpanan, tabungan yang mau kita bahas, mungkin 3 juta gitu, jika memungkinkan. Buat gaya hidup 2 juta gitu. Ya, tapi kalau lagi banyak kewajiban ya mungkin gaya hidupnya dikurangin. Jadi ini harus dilakukan di depan, pay yourself first. Jadi begitu ini kita lakukan di belakang, rasanya akan tidak berjalan. Dilakukan di depan pun mungkin banyak tantangan, deviasinya. Kalau dilakukan di belakang, nanti aja sambil jalan, ini pasti akan uang kita mengalir tanpa arah. Oke, kita bisa lanjut. Yang lain ya. Nah, teman-teman semua ya, kalau kita perhatikan, tadi kita udah ngobrolin dana darurat gitu ya. Jadi yang paling penting ya, mungkin saya berpesan kepada teman-teman semua di sini yang paling bawah, kurangin hutang konsumtif. Saya rasa sih di kelompok kajian ini udah lebih paham dari saya gitu ya. Jangan mudah tergoda untuk cicilan-cicilan yang tidak perlu, barang-barang yang memang mahal terus kita harus cicil 12 kali seolah-olah tanpa bunga gitu ya. Misalnya, tapi kan itu menjadi beban gitu ya. Apalagi kalau ada tambahan nilai, di situ ada riba lagi gitu kan. Nah, ini teman-teman ya. Yang pasti yang pertama adalah tanggung jawab kita, coret dulu hutang konsumtif. Benar-benar coret. Kalau lagi ada, tolong itu segera diupayakan selesai secara bertahap. Ya. Kemudian banyak bilang, saya udah coba sih mau investasi, tapi kepake terus. Udah itu saya tarik-tarik lagi. Tahu nggak kenapa? Ya karena kita belum pernah nyiapin dana darurat.
Jadi dalam berinvestasi, tolong punya tabungan dana darurat. Misalnya, tadi kita punya income 10 juta gitu ya. At least kita punya tabungan 10 sampai 15 juta, 20 juta gitu di luar investasi kita, di luar income ya. Udah punya tabungan segitu gitu loh. Jadi kalau ada tiba-tiba, waduh harus ke rumah sakit nih, kena 3 juta, ya nggak apa-apa karena ada dana darurat. Tiba-tiba ada keluarga dapat musibah, harus nyumbang 2 juta, oh ya nggak apa-apa. Kalau tanpa disiapkan itu, maka investasi kita akan ketarik terus gitu ya. Nah, jadi ya pilar wealth management itu tadi udah kita bahas adalah life dan afterlife. Jadi yang paling penting adalah kurangi hutang konsumtif, siapkan dana darurat ya, dan proteksi ya kalau kita sakit gitu ya. Nah, kemudian kita paralel ini bisa dijalanin barengan kok. Kita bisa melakukan investasi untuk masa depan gitu ya. Untuk investasi masa depan dan juga perhatikan juga kalau ini paralel juga kita terus melakukan ziswaf, sedekah, wakaf dan lain-lain, dan juga nanti harus perhatikan juga nih tentang waris gitu ya supaya lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua ya, ini kita mulai agak berat dikit. Dulu kita pernah belajar atau diajarin secara tidak langsung oleh orang tua kita, oleh nenek-nenek kita, kakek gitu ya. Kalau investasi apa? So, udahlah lu kalau investasi emas sama deposito. Itu yang paling saya sering dengar. Emas, deposito, emas, deposito. Itu yang paling basic ya. Yang kita paham. Kalau saya tanya di grup kajian ini, emas itu beresiko nggak sih? Enggak, karena udah sering dengar dari kecil. Gitu ya. Udah emas tuh tenang aja lah gitu kan. Aman gitu, beli aja gitu. Ya. Karena kita udah terlatih, kita merasa ini bukan instrumen yang ada resiko. Kemudian kalau udah mulai banyak belajar gitu ya, kita dikenalin sama sukuk, reksadana gitu ya. Mungkin reksadana yang paling mudah ya, kita ngumpulin uang lewat manajer investasi, tapi harus yang syariah lah gitu ya. Syariah terus nanti dikelola oleh mereka dan mereka akan belikan. Kemudian ada sukuk gitu ya, ada sukuk retail, ada project based sukuk gitu ya. Kalau yang syariah, kalau yang non syariah ada obligasi retail Indonesia yang retail ori, ada juga fixed rate gitu, FR gitu yang jangka waktu panjang. Nah, yang advance adalah saham peer to peer atau private equity. Nah, ini yang saya ingin share sedikit gitu ya. Teman-teman semua, ternyata Islam itu udah advance. Yang diajarin itu investasi yang paling atas. Saham itu kalau didefinisikan dengan benar, itu adalah penyertaan kepemilikan modal dalam perusahaan. Betul ya? Kemudian peer-to-peer lending, tadi di slide pertama, itu kita membantu orang untuk mendanai pada project real. Dan kita nanti di situ ada imbal hasil. Dan projectnya itu transparan. Kemudian private equity mungkin gampangnya gini deh. Dulu Gojek pertama kali dibikin, itu kan private equity. Jadi equity orang pada setoran modal tuh, konglomerat bikin sesuatu. Private equity. Nah, sebenarnya di slide-slide di depan di awal, inilah yang dicontohkan tadi perbandingan antara investasi konvensional dengan syariah. Ternyata syariah ini yang di level atas. Dan sekarang ini yang dilakukan oleh para investor dari barat. Ya aneh, kayak sedih sih, ternyata kita Muslim Indonesia tuh justru nggak mau gitu, menghindari, literasinya kurang gitu. Ini nih, jadi teman-teman mudah-mudahan menjadi bekal gitu ya. Ternyata peer-to-peer lending, private equity, pemilikan modal dalam bentuk saham yang dicontohkan oleh Islam, itu kita tinggalkan. Kita lebih asik dengan debt, hutang, surat utang, atau deposito ya dibandingkan yang diajarkan atau dicontohkan. Sehingga tidak membawa kemanfaatan secara langsung kepada banyak pihak. Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang tadi kita udah bahas investasi dalam bentuk jenis level produknya. Sekarang kalau dari level pemahamannya investasi itu ada dua. Ini gampangnya gini deh. Ada investasi untuk, ini kebalik nih saya, sorry.
Ini kanan kirinya kebalik ya, sorry saya. Untuk informasi pendapatan berkala, pendapat berkala tuh maksudnya tiap bulan tuh ada income-nya gitu. Ya kan? Seperti obligasi, peer-to-peer, ada reksadana, ada properti yang disewakan tuh pendapatan berkala. Ya. Jadi pokoknya investasi itu ada yang, kalau teman-teman kan ada imbal hasilnya nggak tiap bulan, tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, ada nggak gitu. Nah itu instrumen investasi pendapatan berkala. Yang satu lagi adalah yang berbasis pertumbuhan. Kita nggak pernah berharap ada pendapatan dalam waktu singkat. Nah ini orang salah dalam berinvestasi saham, trading, spekulatif. Maunya dapat bulan depan ada hasilnya. Enggak beneran deh, enggak. Saham, kemudian juga emas, properti, itu instrumen kategori pertumbuhan. Ya mungkin 5 tahun lagi. Dan itu tidak liquid loh. Kalau kita executing untuk kita jual, saat ini kita butuh duit, bisa jadi kita loss. Nah ini basic banget. Jadi 2 slide itu tadi, slide yang di atas sebelumnya adalah jenis-jenis instrumennya, yang di bawahnya adalah jenis dari kategorinya. Jadi simpelnya, kalau gue mau investasi yang seperti apa, harus ada punya 2. Satu yang untuk pendapatan berkala, karena kan kita pengen ada pendapatan, bener nggak sih gitu ya? Paling nggak tiap 3 bulan ada pendapatan, kalau kita pengen pakai bisa, kalau pengen diinvestasikan lagi juga bisa gitu. Tapi kita harus punya juga investasi yang jangka panjang. Tetapi teman-teman, kadang-kadang orang salah. Mau investasi emas, maunya 6 bulan lagi ada hasil. Padahal emas itu jenis kategori investasi pertumbuhan jangka panjang. Saham juga demikian. Nah, ini yang paling penting, jangan pernah dibalik. Jangan pernah berharap gue beli emas sekarang deh, mudah-mudahan nanti mau dijual 6 bulan lagi. Wah, itu udah salah. Takutnya kita nggak sadar, ikut slide di depan, kita spekulatif. Kita nggak sadar, karena kita spekulatif, kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana harta kita dihabiskan. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman semua, ini di slide berikutnya saya kasih ilustrasi. Tadi kita bahas deposito. Deposito imbal hasilnya 2-4% gitu ya. Risikonya rendah. Yang terjadi apa? Ingat makosid syariah. Deposito itu menurut saya adalah kas, dana darurat. Kalau kita masukkan kategori investasi, makosid syariah tidak bisa menjaga, mempertahankan kekuatan daya beli di masa yang akan datang. Nah, perlu nggak sih deposito atau tabungan lah? Perlu. Kalau saya melihat investasi, saya nggak pernah pakai deposito kalau saya pribadi. Saya lebih baik tabungan. Tabungan itu hanya untuk bertahan hidup. Gitu. Nah, ada sukuk ya, juga imbal hasilnya paling 5-8%. Orang cuma sering berpikir ini aman. Nggak juga gitu. Kalau tiba-tiba jangka waktunya belum jatuh tempo, kita jual sekarang, harganya bisa turun, drop loh, dengan kena inflasi. Nah, kalau yang jangka waktu pendek, 3 tahun oke lah yang retail. Tapi kan orang banyak di perbankan, termasuk syariah, menjual project based sukuk yang jangka waktunya 10-20 tahun lagi. Ada volatility di situ. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita nggak paham. Dipikir, oh aman. Iya aman kalau nggak dijual 20 tahun lagi. Sesuai jatuh temponya. Gitu. Kemudian ya reksadana, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang paham juga. Ini adalah kolektif, investasi kolektif. Nah, ini saya kasih tahu deh, emas. Tapi nanti ada di slide berikutnya ya. Emas itu sebenarnya nggak selamanya oke gitu. Dalam 1 tahun bisa aja negatif. Gitu. Peer-to-peer lending ini termasuk pendapatan berkala, resikonya medium to high gitu ya, karena dalam project, dan ini jangka waktunya pendek menengah. Gitu, pendek menengah ya. Jadi nanti teman-teman dalam slide ini ya, teman-teman cukup mengkombinasikan, satu punya kas ya, dana darurat. Kedua, harus punya pendapatan investasi yang berbasis pendapatan berkala jangka waktu pendek ya. Tapi dia ada imbal hasilnya secara berkala. Yang ketiga, harus dikombinasikan dengan investasi jangka panjang yang berbasis pertumbuhan. Nah, cuma jangan dibalik-balik ya. Kalau mau pertumbuhan jangka panjang, pastikan isinya misalnya saham, properti, emas. Jangan pernah berpikir saham itu jadi jangka pendek. Sesederhana itu.
harus pada pos-posnya masing-masing. Tapi tiba-tiba kalau saham kita naik banyak, karena ternyata ada rezeki, oh udah naik ya, nggak apa-apa kalau mau dijual. Gitu. Misalnya gitu ya. Tetapi mindset kita pada saat beli saham itu minimum 3 tahun. Minimum. Gitu. Emas pun demikian. Ya idealnya 5 tahun. Per jenis ya, per jenis saham. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, ini reksadana ya. Jadi gampangnya adalah investasi kolektif, kita bayar manajer investasi gitu ya, harus yang syariah kalau di kita di sini ya. Kemudian jenisnya ada banyak gitu ya. Nah, ini sebenarnya benar-benar untuk pemula. Tetapi tantangannya adalah karena ini dikelola oleh manajer investasi, di situ berarti ada biayanya gitu ya. Dan ini menjadi kadang-kadang imbal hasilnya tidak efisien. Tetapi kalau kita nggak punya waktu dan belum paham, nggak apa-apa. Coba beli reksadana syariah gitu ya. Reksadana syariah itu macam-macam teman-teman ya, banyak banget jenisnya, banyak. Dan ini teman-teman datang ke banyak pihak di platform itu juga udah baik yang menawarkan gitu ya. Secara umum adalah instrumen ini kolektif barengan. Jadi saya teman-teman semua naruh misalnya investasi ada yang 100.000, 1 juta perak dikumpulin, kemudian dibelanjain oleh fund manager. Gitu ya. Nanti dicatat oleh bank custody. Jadi yang belanja fund manager yang mencatat bank custody supaya tidak ada kecurangan di situ gitu ya. Kebenaran catatan gitu ya. Jadi sesimpel itu ya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah saya coba sampaikan tentang instrumen emas gitu ya. Emas itu dulu sering dibilang safe haven gitu ya. Buat hedging. Tetapi ini tidak berlaku kemarin pada saat terjadi krisis. Sebenarnya emas itu berlaku pada safe haven pada saat terjadi krisis global. Tetapi kemarin pada saat COVID itu tidak berlaku, gitu ya. Tidak bisa menjadi safe haven gitu ya. Dan kalau kita lihat emas itu dalam perjalanannya bisa negatif minus 28%. Ya. Bisa negatif 28% dalam 1 tahun, gitu ya. Bisa juga tiba-tiba 31% per tahun. Tapi yang paling penting adalah ini instrumen jangka panjang, gitu ya. Yang paling penting ini instrumen jangka panjang, ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk di emas itu jangka waktunya lama ya, gitu ya. Nggak boleh singkat, gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang mau saya share juga tentang saham kalau nggak salah ya. Oke, saham. Nah, boleh nggak sih beli saham? Boleh, tapi yang syariah. Karena kita syariah kan, kita bahas. Kategori syariah itu banyak yang disebut kategori syariah. Perusahaannya utangnya nggak boleh banyak gitu ya. Dibatas-batasin lah gitu. Terus industrinya juga ditetapkan gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini saya mau sharing sedikit. Ini agak berat tapi nggak apa-apa ya. Kalau orang beli saham ya pastikan yang fundamental kiri bawah. Ya, saya kasih contoh satu hal gitu ya. Saham itu kan ada capital gain, ada dividen. Ini saya kemarin ambil iseng yang kiri bawah itu fundamental. Saya ngambil salah satu sahamnya anak perusahaannya Astra. Bagaimana kalau mau beli saham? Pertama, saya pasti baca annual report. 3 tahun terakhir. Manajemennya siapa, bisnisnya apa, rencana ke depan apa. Jadi saya nggak mau loh, kan udah diajarin nggak boleh spekulatif. Jadi untuk membeli satu jenis saham itu butuh waktu sebenarnya. Nggak bisa dengar dari orang dari berita rumor digerak-gerakin di sosial media, nggak bisa. Itu spekulatif. Kemudian saya juga baca laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir. Ya, saya juga baca laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir. Nah, kemudian juga saya lihat siapa sih pemilik atau pengendalinya. Kalau saya lihat saham Astra Auto Parts, di sini 80% dikendalikan oleh Astra International. Hanya 20% yang dilepas ke masyarakat. Artinya apa? Perusahaan ini dicintai sama pengendalinya, nggak dilepas banyak-banyak. Kan ada tuh saham yang hampir semuanya dimiliki saham sejuta umat gitu. Itu ngontrolnya gimana? Dijadiin spekulasi oleh banyak orang gitu, diadu-aduin aja gitu. Tapi kalau kayak gini masih ada pengendalinya. Dan ini sebenarnya ke depan harus diatur oleh bursa sebenarnya. Setiap saham itu harus ada pengendalinya.
Kemudian saya kasih contoh menghitung intrinsic value. Ya, gampangnya gini deh. Ini saya lihat ekuitasnya, saya lihat Astra ini 12 triliun. Teman-teman lihat yang di tengah shareholder composition, dia jumlah lembar saham yang beredar 4,8 miliar lembar. Simpelnya adalah ekuitas ya, ada di laporan keuangan itu 12 triliun dibagi 4,8 miliar, itu harganya 2.490 seharusnya. Jadi kalau si auto ini dijual habis, bangkrut, ekuitasnya dijual di lelang, itu harganya adalah 12 triliun. Dibagi jumlah lembar sahamnya jadi 2.490. Harganya kemarin di 12 Juli 1.210. 12 Juli ya, 1.210. Artinya saham ini diskon. Wah, kalau makan ada diskon senang ya. Harga dasarnya 2.490. Kemarin 12 Juli 1.200. Tapi kapan sok lewat 2.000? Ya nggak tahu. Bisa 3 tahun lagi. Tapi saya kemarin udah lama beli di 1.000. Nggak apa-apa. Saya nggak pernah, habis beli saya tinggal, nggak pernah lihat lagi. Nanti udah lewat 2.000 baru saya lihat-lihat lagi. Jadi beli saham itu berdasarkan analisa fundamental. Kalau mau divalidasi di technical. Tapi technical itu nggak membuat keputusan apapun. Hanya buat tambahan point of view aja. Oh bener loh, ternyata dulu pernah hampir 3.000 perak. Sekarang pernah turun sampai 900. Kalau saya beli di 1.000 atau 1.200 kayaknya masih murah ya. Bisa jadi kita punya analisa begitu memperkuat analisa fundamental kita. Kebayang ya teman-teman, saya di sini sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa nggak boleh, nih kenapa ada slide ini di sini, tolong nanti pada saat beli saham nggak boleh pakai kuping, nggak boleh pakai berita, pakai analisa, karena kita nggak boleh masuk unsur spekulatif. Kita nggak boleh masuk unsur spekulatif. Kan banyak tuh dipom-pom, pakai influencer, jangan deh, nanti kita dosa gitu ya. Tapi kalau beli saham berdasarkan ingin memiliki perusahaannya dan kita udah pelajarin dengan baik, itu bagian dari investasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita mau bahas sedikit, salah satu yang dicontohkan juga dalam Islam gitu ya. Peer-to-peer lending itu, kalau tadi saham itu kan untuk pertumbuhan jangka panjang. Tapi untuk pendapatan berkala, itu salah satunya adalah peer-to-peer lending. Jadi teman-teman semua ya, peer-to-peer lending itu apa? Itu platform. Platform ya, jadi di sini saya kasih contoh alami ya. Peer-to-peer lending itu banyak nih, saya kasih contoh alami karena yang syariah alhamdulillah alami saat ini yang terbesar dan terbaik gitu ya. Ini platform kita melakukan visibility analisa terhadap proyek-proyek small medium enterprise. Ini yang kanan nih, ada logistik, kesehatan, manpower supply, pertambangan. Jadi alami itu melakukan analisa resiko, analisa kayak bank-bank gitu ya, kayak bank melakukan analisa kredit lah, analisa pembiayaan, siapa pemberi kerjanya, pembayarnya siapa gitu ya. Nanti kalau udah bagus, proyeknya bagus, oke, kita estimasi cukup aman, itu kita campaign, kita tayangkan. Nah, siapa? Jadi nanti, oh ada perusahaan, ada small medium enterprise di bidang logistik, dia butuh modal 2 miliar, kemudian ada pengembalian dari invoice-nya mungkin 3 bulan lagi, udah beres, kemudian kita lakukan, balik ke slide sebelumnya, kemudian kita lakukan penawaran kepada para funders gitu ya. Nah, funders kita tuh siapa aja gitu ya. Tadi di sebelah kiri funders kita itu ada individual gitu, kayak saya nih ya, teman-teman semua di sini yang udah mendanai di alami individual itu ada 10.000. Kemudian yang udah mendownload aplikasinya ada 100.000 ya. Yang aktif per bulannya itu benar-benar mendanai terus itu bisa sekitar 5.000 gitu ya. Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah teman-teman kan pasti udah umum ya dengan perbankan. Pasti punya dong tabungan gitu kan ya. Bank-bank ini juga ngambil proyek-proyek di alami gitu ya salah satunya. Nah, bank-bank ini juga mengambil proyek-proyek di alami seperti saya, seperti teman-teman semua gitu, ngambil proyek.
Jadi kalau ada imbal hasilnya 14% buat bank, buat kita juga sama gitu. Nah, banyak juga saya bilang tadi, sayangnya banyak sekali korporasi ternyata dari luar negeri yang paham bisnis ini, investasi ini, itu justru dari Jepang, dari London gitu ya, dari Singapura, itu ngambil proyek juga dari Alami. Karena mereka tahu investasi seperti ini lebih transparan, kemudian lebih berbasiskan proyek, kemudian imbal hasilnya juga lebih menarik gitu ya, dibandingkan kalau ditaruh di penempatan yang berbasis hutang saja gitu ya. Oke, lanjut. Jadi tadi udah sempat ngintip sedikit, udah bergerak slide-nya, bahwa saya kasih contoh yang contoh-contoh proyek nih yang sebelum ini kayaknya ya. Yang sebelum ini, sebelumnya ada tadi contoh proyeknya gampang tuh, ada petani-petani ikan gitu ya. Kemudian juga ada supplier dari Heinz ABC gitu ya. Oke, ini slide-nya mungkin gangguan sinyal kali ya. Oke, sambil jalan aja ya. Bisa kembali ke slide yang gambar contoh proyek. Oke, nah itu. Nah, yang bawah ya itu. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini ada yang paling kanan itu kita bantu petani-petani ikan, petani udang gitu ya. Petani ikan, petani udang gitu ya. Itu impact-nya luar biasa. Teman-teman kan tahu tuh selama ini petani ikan, petani udang itu kena tengkulak gitu ya. Hutangnya banyak, bisnisnya dicekik. Jadi dari dulu cuma punya satu kolam, terus hutangnya banyak. Alhamdulillah ya, sekarang mereka ya, karena kita kasih bantuan pakat, nanti dari hasil penjualan ikan atau udangnya itu dibagi hasil gitu ya, ada biaya ujrohnya gitu, dan itu menjadi ringan buat mereka, dan mereka sekarang udah punya kolam 10, 20, dan nggak punya hutang. Jadi tadi seperti yang dicontohkan di depan, bahwa ini adalah yang memberikan social impact, inilah transaksi syariah, langsung kepada permodalan, small medium enterprise. Ya, jadi teman-teman, insya Allah dengan uang yang kita punya, kita bisa mempertanggungjawabkan, karena kita tahu, oh saya mau bantu petani ikan ini, oh saya mau bantu kontraktor nih yang sebelah kiri, gitu. Informasinya transparan kok, transparan banget gitu ya. Dan jangka waktunya juga paling 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman semua, tadi kita maqasid syariah menjaga harta gitu ya. Maqasid syariah menjaga harta, saya kasih contoh, dan juga kita tahu harus disiplin, harus dialokasikan di depan gitu ya. Saya kasih contoh ini, nggak apa-apa ya, saya kasih contoh, misalnya kita pengen nabung 2 juta sebulan. Saya kasih perbandingan ya, kalau di deposito ya, setelah 10 tahun ya, duit kita akan sekitar 280 juta. Kalau kita taruh di peer-to-peer lending dengan asumsi imbal hasil 15%, tapi ini kan jangka waktunya pendek, bisa diambil kapanpun. Setelah jatuh tempo itu bisa diambil gitu ya. Setelah jatuh tempo project gitu ya. Itu 560 juta. Nah, teman-teman, saya kasih ilustrasi tadi pada saat kita usia tua, kalau kita masih pahamnya hanya tentang deposito atau utang-utang debt gitu ya. Uang kita yang 280 juta ini masih taruh di deposito gitu ya. Itu kita hanya dapat 700.000 sebulan. Passive income-nya. Tetapi kalau kita punya uangnya hampir 600 juta yang tadi 2 juta sebulan, dan kita tetap taruh di peer-to-peer lending, kita punya income-nya atau apapun yang dengan produk 15% kira-kira per tahun, itu kita punya passive income sekitar 7 juta sebulan. Bayangin ya, yang satu karena kurang paham tentang literasi investasi dan terus dipertahankan sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya ya dia hanya paham dan punya passive income 700.000 sebulan. Sedangkan yang mau belajar, mau mencoba, itu bisa punya passive income 7 juta sebulan. Nah, ini yang terjadi perbedaan literasi antara kita dengan teman-teman kita di Amerika, di Eropa gitu ya. Sehingga mereka bisa lebih optimal dalam menaikkan nilai aset mereka gitu ya, menjaga hartanya. Oke, lanjut. Nah, ini caranya gampang aja ya. Teman-teman kalau mau coba ya, karena saya sih berpikirnya gini ya, kalau kita literasi belajar investasi syariah, terus kita menunda untuk mencoba atau mengeksplor, itu akhirnya akan menjadi
waktunya nanti akan semakin panjang sehingga kita memulainya lebih terlambat gitu ya. Sebenarnya untuk memulai ini dengan biaya yang sangat murah, artinya memulai investasi ini sangat murah dan gampang. Buat bayangan aja, anak saya yang baru dapat KTP kemarin baru kemarin bulan April, saya minta dia buka peer-to-peer lending syariah. Saya juga ajarin dia untuk beli saham umur 17 tahun. Karena harus dimulai. Harus dimulai. Tanpa dimulai, kita nggak bisa berdiskusi dan mencoba. Jadi kalau anak-anak kan gitu, suruh mulai dulu, ya, baru nanti kita diskusi proyek per proyek, saham per saham gitu, bertahap gitu. Nah, begitupun saat ini ya, saya berharap teman-teman nanti bisa menginformasikan kepada lingkungannya, kita bisa mencoba dengan hal-hal yang kecil dan karena memang sangat mudah sekali gitu ya. Jadi nanti ada di App Store, ada di iOS ya kalau Alami, nanti tinggal dilengkapi, itu paling 10 menit beres gitu ya. Oke, lanjut. Ya, alhamdulillah tadi, wah benar. Saya setuju tadi ada yang nulis materi yang menarik sekali. Sangat-sangat menarik karena jujur kalau saya sendiri ya Pak, jarang banget dapat materi atau sharing-sharing hal-hal yang kayak gini gitu ya sama orang-orang terdekat gitu. Emang harus dari praktisinya, dari ahlinya gitu. Jadi langsung dapat istilahnya pemetaannya gitu ya, seperti apa. Dan tadi juga ada 2 hal yang menarik buat saya. Yang pertama adalah kita berinvestasi bukan untuk memperkaya diri sendiri saja, tapi juga untuk membantu lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita berinvestasi untuk menjaga harta dan juga mempertahankan daya beli. Nah, itu kayaknya pemikiran yang kalau saya baru, oh iya ya gitu. Jadi kalau mungkin sebelumnya kita pikirinnya save buat diri sendiri aja gitu, tapi ternyata kalau kitanya juga punya pendanaan atau uang yang cukup gitu untuk di masa depan, ya kita kan bisa jadi bantu orang lain gitu ya, bisa bantu orang-orang sekitar kita gitu ya, bisa membantu roda ekonomi terus berputar gitu. Kalau kita nggak punya uang ya terus gimana gitu mau mempertahankan ekonomi yang baik gitu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan juga ini membawa manfaat untuk para hadirin sekalian yang hadir di pagi hari ini. Kita boleh langsung ke pertanyaan kali ya, Pak Triarsa ya? Boleh. Silakan. Ini yang pertama dari Saung Quran Lentera, ini dari Mbak siapa mungkin ya, nanti boleh ditulis. Katanya, maaf izin bertanya, ketika ada kerugian dalam penerima dana, itu gimana mengatasinya mungkin ya? Mungkin Pak Triarsa mau langsung dijawab, silahkan. Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi perlu saya sampaikan dulu, ini menariknya itu adalah, ini dari sisi-sisi banyak pihak ya. Selalu bilang bahwa investasi itu kalau yang sesuai syariah itu harus ada risk sharing, bener ya, berbagi resiko karena kita berbagi untung, betul ya, satu ya. Betul. Namun alhamdulillah di Alami saat ini tingkat keberhasilan bayarnya 100%. Nah, yang dilakukan oleh Alami adalah pada saat mengambil proyek kita ini lebih banyak di invoice financing nih bagi teman-teman semua. Maksudnya gimana? Pekerjaannya udah selesai, udah serah terima, tinggal nunggu pembayaran. Dan kita melakukan validasi siapa sih pemberi kerjanya, siapa sih yang bayar gitu. Kita juga melakukan analisa dari perusahaan yang kita kasih uang gitu. Kemudian juga kita melakukan seperti jaminan tanda kutip, yaitu seperti ada personal dan corporate guarantee. Dan kita juga minta giro mundur. Kalau teman-teman banyak di industri keuangan, adanya giro mundur, itu kalau kita udah punya bisnis selama 3 tahun, terus kasih giro atau cek mundur ke kita gitu ya, jika nanti dia nggak bayar, kita cairkan dan saldonya nggak ada misalnya gitu kan. Kan kadang-kadang cek kosong tuh gitu. Tapi begitu saldonya kosong, itu kan dia kena blacklist BI. Jadi kita memitigasi salah satunya adalah dengan melakukan ada ring-ringnya gitu ya. Nah, kita juga ada case by case bekerja sama dengan bekerja sama dengan asuransi syariah, case by case gitu ya. Kemudian juga jika terjadi kegagalan atau ada masalah gitu ya, Alami melakukan collection. Namun alhamdulillah sampai saat ini yang mundur itu ada, maksudnya gini,
kemarin saya baru presentasi di depan 160 BPRS nasional di Rakernasnya. Karena BPRS itu juga banyak ambil proyek di alam. Bank-bank perkreditan rakyat syariah itu banyak banget ngambil di alami. Mereka nanya, dalam komposisi portfolionya, mereka tahu tingkat keberhasilan bayarnya 100%. Kita melakukan analisa dengan sangat hati-hati, sistem scoring kita juga dengan sangat hati-hati gitu ya. Kemudian mereka nanya, memang nggak ada yang gagal bayar sampai saat ini. Tetapi ada yang terlambat nggak? Paling lambat berapa? Pernah ada yang paling lambat karena ada kondisi ekonomi kontrak ekonomi dengan di London itu telat 2 bulan, pernah ada satu yang telat 2 bulan. Kemudian kalau yang definisi mulai terlambat 1 hari 2 hari ya karena masalah administrasi, itu dari total portfolio berapa banyak? Itu hanya 2%. Ya, jadi gini, ada yang dari total yang terlambat 2 hari 3 hari seminggu ya, misalnya terlambat seminggu dari total proyek kita yang 3 triliun itu yang terlambat itu paling maksimum 2%. Jadi nggak banyak. Yang terlambat nggak banyak gitu ya, tetap dibayar juga gitu ya. Kemudian juga jika terjadi resiko, secara prinsip syariah resharing gitu ya, tetapi kita sudah melakukan mitigasi-mitigasi seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu. Mungkin boleh dicoba dari nominal-nominal kecil tuh biar dapat feeling-feelingnya nanti. Gitu. Betul. Jadi insya Allah amanah. Jadi boleh nih kenalan dulu aja pakai nominal kecil ya, Pak Triarsa ya, biar kerasa dulu nih, oh seperti ini gitu. Jadi menikmati perjalanannya gitu sampai akhirnya mungkin bisa berani untuk ke angka-angka yang lebih besar gitu ya. Pakai yang gratis mendanai itu juga boleh tuh Mbak Gita. Jadi kan gratis mendanai itu. Mau nyoba-nyoba gitu, gratis mendanai. Nanti mungkin bisa dihadirkan kembali ya slide-nya yang tadi ada QR code-nya. Mungkin tadi ada yang sempat kelewat apa gimana gitu ya. Itu boleh ditampilin lagi. Tapi next-nya nih ada yang nanya, Mbak Neni dari rekan-rekan kita di Mustika. Ini katanya, Assalamualaikum, kalau mau ikutan investasi itu gimana caranya? Dan boleh minta kontak person nggak buat bimbingan? Nah, kayak Mbak Neni udah mulai tertarik nih, pengen lebih tahu gitu ya. Mungkin dibimbing itu gimana gitu ya, supaya... Oh, itu keren banget tuh. Di sini ada Firdaus ya. Firdaus boleh chat nomor handphone Firdaus? Ini ada tim kita juga nih, alhamdulillah. Kita sangat senang loh. Ya. Mbak Neni, Mbak Gita, kita seneng banget ya berbagi info gitu ya. Jadi kalau ada yang mau dibantu nominal berapapun kita pasti bantu. Masya Allah. Dari sisi proses, kalau ada kendala, karena kita pengen gimana ya supaya orang banyak yang mulai literasi mau kita naikin gitu ya, orang banyak yang paham gitu ya. Betul. Karena nanti siapa tahu Mbak Neni udah paham, terus Mbak Neni jadi bisa bantu meliterasi orang sekitarnya gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa istilahnya melakukan hal baik ini bersama-sama gitu ya. Nanti boleh mungkin di chat kontak personnya. Ya, ini saya ketik dulu ya. Boleh, silakan. Masya Allah, ini kayaknya juga banyak banget nih yang udah mulai penasaran. Tadi mungkin sudah coba-coba untuk download aplikasinya. Jadi teman-teman semua, kita sih pengen banget, jadi jangan pernah sungkan ya, nominal berapapun kita pasti sangat senang membantu gitu ya. Makanya kita juga bikin promo mulai dari 50.000, dari 100.000. Karena misi kita berbeda ya, kita pengen semua orang memahami ini gitu ya, termasuk nanti kalau punya anak atau keponakan yang udah SMA, punya KTP gitu ya, itu boleh. Ya. Nah itu udah ada Firdaus. Jadi boleh dicek feel free banget ya, langsung di WA juga nggak apa-apa. Jangan sungkan, pokoknya jangan sungkan gitu ya. Benar-benar jangan sungkan. Siap. Ya. Alhamdulillah. Boleh langsung dicatat nomor Mas Firdaus di sini ya untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi seputar investasi P2P syariah. Next questions-nya ini ada pertanyaan dari Mbak Tia katanya mau tanya apakah Alami sudah melayani pembelian saham? Nanti silakan. Oke, jadi kalau Alami saat ini platformnya masih peer-to-peer lending saja gitu ya. Ke depan kita sedang mengembangkan untuk
reksadana syariah gitu ya. Reksadana syariah gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kok ke reksadana syariah? Karena nanti kita pengen teman-teman yang pengennya dalam satu platform aja gitu ya. Misalnya suka berinvestasi, kita juga melakukan literasi sama-sama untuk mengembangkan pengetahuan tentang investasi syariah. Bisa jadi ke depan saham bisa jadi gitu ya. Tetapi saat ini dalam waktu dekat kita mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa launching untuk dalam platform kita ada reksadana syariah. Masya Allah, boleh tuh kalau mau tanya-tanya juga ke Mas Firdaus ya, mungkin lebih lanjutnya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya ini juga menarik, Pak Tiarso, mungkin pertanyaan dari sebagian besar yang ada di sini juga. Kalau dari pengalaman Bapak, seperti apa ya ciri-ciri investasi bodong? Dan bagaimana kita nih sebagai pemula, sebagai awam itu bisa terhindar dari investasi bodong demikian? Silakan nih, Pak Tiarso. Ya, ini pertanyaan penting banget nih sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman kan tahu ya, kalau saya mungkin di sini pengennya tidak sebatas bodong ya, tetapi juga jangan sampai tergiur dalam investasi berbasis spekulasi gitu ya. Karena ini dua-duanya berat sih kalau menurut saya. Satu, kalau bodong ciri-cirinya pastinya suka menawarkan imbal hasil yang terlalu tinggi gitu ya, dalam waktu singkat. Lucu kan, tadi kan kita udah belajar tuh, setiap instrumen investasi ada karakternya masing-masing gitu ya. Saham bisa jadi memberikan 30% per tahun gitu ya, kalau di rata-rata. Tapi kan kita harus punya mindset investasi 5 tahun gitu ya. 5 tahun dan belum tentu tahun ini akan untung kalau kita lihat, karena misalnya dari sisi ekonomi belum berpihak gitu ya. Kedua, kalau kita lihat selain itu juga kadang-kadang menjanjikan bonus gitu ya. Bonus kayak multi level marketing gitu ya, itu lagi marak tuh kemarin gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang pakai orang-orang terkenal tuh ya public figure di endorse gitu ya. Nah itu sering banget tuh. Jadi underlying transaksinya nggak jelas, tidak syariah karena underlying transaksinya nggak jelas. Bisnis modelnya juga nggak jelas ditempatkan di mana. Tetapi orang tergiur karena memang banyak menampilkan tokoh-tokoh gitu ya, atau public figure. Nah itu harus diwaspadai itu gitu ya. Jadi teman-teman semua harus memahami apa yang paling penting, karakter dari produk-produk investasi yang tadi kita share gitu ya. Karena kalau kita tidak, dan satu lagi pasti dia tidak ada izin OJK. Ya. Kalau baru dalam pengurusan, dalam itu nggak usah, jangan. Ya dalam proses itu jangan. Ya harus udah berizin OJK gitu ya, regulator gitu atau regulator lain. Dan satu lagi saya berpesan ya. Karena ini penting, mungkin dibandingin yang bodong, orang lebih banyak kena investasi spekulatif kali ya. Gitu ya, lebih banyak terkena investasi spekulatif. Seperti orang beli saham, beli nilai tukar tuh kan nggak boleh tuh jual beli nilai tukar dalam Islam gitu ya. Itu atau jual beli emas dalam waktu pendek gitu ya, itu adalah benar-benar unsur-unsur spekulatif trading gitu ya. Nah, lebih baik kalau mau saya ya, biar kita juga bekerja tenang, ibadah tenang, investasi dibagi-bagi seperti tadi aja. Memang ada yang jangka waktu panjang, pertumbuhan, memang ada jangka waktu pendek, dengan pendapatan berkala, ada juga alokasi kas untuk kebutuhan kita 2-3 bulan ke depan. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu. Biar tidur enak, olahraga enak, makan enak gitu. Gitu Mbak Gita. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan mencerahkan dan kita semua terhindar di sini ya, terhindar dari investasi bodong dan juga hal-hal yang merugikan lainnya gitu. Dan ini ada pertanyaan terakhir, tapi pertanyaannya agak banyak dari Mbak Herina. Ini katanya pertanyaan yang pertama adalah bagaimana membaca grafik saham, itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah sampai saat ini belum investasi P2P lending. Nah kalau pengen tahu produk P2P lending dan kurva atau grafiknya itu bisa dilihat di mana. Dan yang ketiga, untuk registrasi alami, apakah bisa pakai sheet saya yang lama atau harus buat yang baru? Nah, silakan. Pak, yang pertama dulu mungkin ya. Mungkin pertama dan kedua bisa digabung kali ya, lihat grafik saham di mana dan juga mau tahu produk P2P lending dan lihat kurvanya itu di mana. Oke, jadi kalau
peer-to-peer lending itu data statistik itu nanti per project tuh ada tuh. Misalnya gini ya, PTA gitu ya, dia sudah 50 kali diberikan pendanaan investasi oleh pendana dialami gitu ya. Itu nanti ada statistiknya tuh, misalnya dari 50 kali, 40 kali tepat waktu, 10 kali, 5 kali dibayarnya justru dipercepat, 5 kali dibayarnya terlambat beberapa hari, itu ada statistiknya gitu ya. Dan di situ juga ada fact sheet-nya. Project ini digunakan untuk apa? Terus project ini yang akan bayar siapa gitu. Kemudian perusahaan ini udah berdiri berapa lama, laporan keuangannya. Jadi kita kayak ngelihat profil dari perusahaan dan statistik dari selama dia didanai oleh Alami gitu. Itu nanti ada tuh di platformnya pada saat mau mendanai. Kemudian kalau di saham, sebenarnya grafik saham itu sumber utama saham itu sebenarnya cuma satu beritanya. Jangan lihat yang lain. www.idx.co.id, www.idx.co.id. Di situ ada grafik, kemudian juga ada kalau mau lihat laporan keuangan, laporan tahunan, corporate action. Sebenarnya sumber data primer tuh udah ada di situ semua. Jangan pernah kita ngelihat sumber dari berita-berita news atau rumor. Itu nggak perlu menurut saya. Betul. Itu satu, kalau mau menganalisa grafik saham tuh macam-macam gitu ya. Tetapi saran saya grafik itu hanya untuk memvalidasi, memperkuat data. Apakah benar nilai saham sesungguhnya sekian dan selama 5 tahun terakhir harga sahamnya di kisaran berapa. Sebenarnya hanya memperkuat analisa fundamental kita. Kalau mau lihat grafik harga saham 5 tahun terakhir itu bisa di www.idx.co.id atau dari platform-platform aplikasi saham juga banyak, atau kita googling juga biasa keluar. Nanti bisa kita lihat 5 tahun terakhir gitu ya. Oke. IDX Siap-siap. itu websitenya Bursa Efek Indonesia ya, Pak ya, yang official ya. Ya. Ini tadi ada pertanyaan yang terakhir adalah untuk registrasi di Alami, apakah bisa pakai sheet yang lama atau harus buat yang baru nih Pak Triarso? Pakai apa? Jadi kalau yang lama atau baru apa tuh? Sorry. SID, SID, surat izin apa ya mungkin ya? Oh, secara prinsip sih kita data-data yang kita perlukan tuh KTP, NPWP gitu ya. Cukup itu sih gitu ya. Yang penting nanti akan dicek apakah KTP-nya itu udah inline dengan apa ya? Data nasional apa ya itu ya? Biasa ya, apa sih? Pokoknya udah KTP nasional lah, udah ID gitu nasional dan ngelink dengan kartu keluarganya gitu ya. Nah, kalau nggak ada NPWP, ini kejadian seperti anak saya pakai KTP saya, NPWP saya. KTP orang tua boleh, ya, atau kalau bisa, boleh, atau kalau istri NPWP suami nggak apa-apa. Makasih nih Mbak Deni, menarik pertanyaannya. Jadi kalau bedanya sama deposito, yang pertama kalau dari deposito kan institusinya perbankan ya. Jadi kalau tugas dari perbankan sebenarnya mengintermediasi pemilik dana. Jadi ngumpulin uang dulu ya, kita punya uang, kita kumpulin tuh Mbak Deni punya uang, Mbak Gita punya uang, saya punya uang, tuh taruh tuh di tabungan, deposito dan lain-lain. Buat ilustrasi aja, misalnya salah satu perbankan dia punya dana total dia kumpulin ada 300 triliun misalnya. Dari 300 triliun itu dia ada produknya deposito dan dia akan bagi imbal hasilnya. Dari keuntungan dia menyalurkan kredit kalau di konven atau pembiayaan kalau di syariah namanya. Jadi nanti dari seluruh bisnisnya itu nanti ada keuntungan nanti dibagikan kepada pemilik depositonya. Tetapi yang berbeda kalau di konven itu ditetapkan. Jadi seperti bunga. Tetapi kalau di syariah deposito itu nanti kemudian bagi hasil atau nisbah gitu ya. Ada bagi hasil nisbah sehingga imbal hasilnya itu hanya prediksi, tetapi hampir bisa diprediksi lah ya, akurat biasanya. Ya. Kemudian yang membedakan dengan peer-to-peer lending, karena peer-to-peer lending ini justru menyiapkan proyeknya dulu, proyeknya disiapkan dulu, nanti di aplikasi itu Mbak Neni bisa lihat tuh, proyeknya A, B, dan C gitu ya. Mau ikut nggak gitu. Di situ nanti Mbak Neni bisa klik tuh, proyek A ini misalnya untuk
penyediaan sumber daya manusia, proyeknya jangka waktunya 3 bulan 10 hari, imbal hasilnya 15% gitu. Nanti begitu Mbak Neni ikut 1 juta perak gitu, nanti langsung keluar tuh hitung-hitungannya. Pada saat kembali di 3 bulan 10 hari, dapatnya 1 juta perak plus berapa gitu, itu ada tuh. Gitu. Jadi karena kita sifatnya project secara langsung, jadi sebenarnya gini, kita ngumpulin project, Mbak Neni pilih projectnya dan ambil. Kalau di perbankan kan Mbak Neni nggak tahu projectnya apa, taruh aja, nanti banknya hitung secara keseluruhan, dari portfolionya ada keuntungan, kita bagi-bagi. Nah, gitu. Nah, yang membedakan adalah karena Mbak Neni berinvestasi secara langsung, jadi seperti tadi kita jelaskan, akhirnya seluruh keuntungan proyeknya dikasih ke Mbak Neni. Gitu. Menarik kan? Jadi seluruh keuntungannya nggak kita potong, kasih Mbak Neni semua. Gitu. Menarik kok Mbak, coba deh dicoba ya nominal kecil nanti, waduh pokoknya seru banget deh itu. Nanti ketagihan, hati-hati karena senang lihat proyek. Itu kita bisa invest per bulan tidak ya Pak ya? Ini bisa, tapi nanti proyeknya itu sesuai jatuh waktunya, sesuai jangka waktu proyek ya Mbak. Itu biasanya antara 1 bulan sampai 6 bulan proyek kita. Rata-rata. Oke. Misalnya 1 bulan ini saya invest 100.000, terus udah gitu nanti jatuh tempo misalnya 1 bulan ke depannya bisa invest lagi, seperti itu ya Pak ya? Oh bisa banget kali itu bisa. Dan hasilnya langsung bisa. Jadi nanti kalau Mbak Neni bahkan sekarang taruh 100.000 nih gitu, nanti ada project ambil, nanti ada project lagi Mbak Neni taruh lagi, gue lagi ada uang nih 200.000, taruh lagi nggak apa-apa. Jadi nanti Mbak Neni punya banyak project. Saya sendiri projectnya itu ada banyak kali ya, tapi kecil-kecil, ada hampir 50. Istri saya juga gitu, multi project. Jadi kalau ya ada sisa uang nih 300.000, ambil deh project ini, bisa gitu. Nanti lagi ada sisa uang nih, gitu. Menarik banget gitu. Daripada bisnis, ada fund manajernya juga ya Pak ya? Fund manajernya. Kita nanti projectnya udah final, nanti Mbak Neni tinggal ambil, tapi kalau nanti mau dibantu bisa sama Firdaus bisa tadi yang di-share. Ya. Kalau mau nanya, ya. Makasih Mbak Neni. Banyak, saya sangat menarik ini. Iya, seru. Masya Allah, tadi seru ya. Kalau ngobrol-ngobrol, apalagi kalau udah mulai ada rasa penasaran tuh bawaannya pasti pengennya, aduh gimana nih caranya, apalagi gitu ya. Nah itu tadi nomornya Mas Firdaus di save, jangan lupa ya teman-teman semuanya boleh penasarannya gitu ya ditanyain sama Mas Firdaus, mungkin step by stepnya gimana sih caranya, itu juga bisa gitu ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan atau pembicaraan tentang ini juga nggak berhenti sampai di sini ya Patriark saya gitu ya, nggak cuman berhenti di kajian ini aja atau di pagi hari ini aja, tapi insya Allah bisa ke depannya membuka percakapan-percakapan baru, atau mungkin nanti nextnya Muslimah Talk kita ngobrolin lagi nih soal literasi investasi syariah ini gitu ya. Dan baik, oke kita udah mau jam 11 sekarang, udah nggak kerasa hampir 2 jam nih kita bareng-bareng ngobrolin soal investasi syariah from saving to investing, sangat-sangat menarik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Jazakallah khair, Patriarso dan juga teman-teman dari Alami Syariah yang lainnya. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, membawa keberkahan dan kebaikan tentunya buat Patriarso sendiri dan juga rekan-rekan dari Alami ya. Gitu. Jangan kapok, mudah-mudahan kita bisa punya pertemuan-pertemuan lain nih, Patriarso. Siap. Baik, nah sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala dulu dan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipandu oleh saudari kita Mbak Zakia. Kepada Mbak Zakia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mari teman-teman kita sejenak untuk menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'